Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kinaya Nuralita Handoko dari kelas 8D. Kali ini saya akan membahas salah satu materi bab 2 IPS. Berikut materi yang akan saya bahas. Materi yang akan saya bahas kali ini ialah perlawanan Sultan Agung dari Mataram. Sebelum saya bahas materi lebih lanjut, kalian sudah tahu belum siapa itu Sultan Agung? Sultan Agung adalah raja dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram mengalami zaman keemasan pada saat pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung sendiri merupakan pemimpin yang sangat disayangi rakyat dan memiliki cita-cita yang mulia, antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari Nusantara. Sultan Agung sangat membenci kekuatan asing yang selalu ingin mendominasi perdagangan di Nusantara. Tindakan VOC yang selalu memaksakan kehendak dan memonopoli perdagangan sehingga penduduk lokal mengalami kesusahan, mengganggu pikiran Sultan Agung sehingga direncanakanlah penyerangan ke Batavia. Adapun alasan-alasan Sultan Agung merencanakan penyerangan terhadap VOC. Alasan yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Alasan yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Alasan ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan alasan yang terakhir, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628 telah disiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu yang menjadi Gubernur Jenderal VOC adalah J.P. Coen, sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Beruksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Beruksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi sehingga pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan seperti pasukan di bawah Sura Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandura Reja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Akan tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul sehingga dapat memukul mundur semua kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Beruksa sendiri gugur dalam pertempuran itu. Setelah kalah pada pertempuran pertama, Sultan Agung tidak lantas menyerah. Serangan selanjutnya selalu ada untuk mengusir VOC dari Nusantara. Walaupun belum dapat mengusir kekuatan asing dari Nusantara, tentara Mataram ditakuti oleh VOC. Semangat juang yang tinggi pada Sultan Agung dan tentara-tentara Mataram membuat VOC gentar. Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I, timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin oleh Trunajaya. Baik, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan penulisan atau penyebutan kata, mohon dimaafkan. Dan semoga dengan saya menyampaikan materi ini, kalian tentu lebih paham tentang perlawanan Sultan Agung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.